Nah, satu lagi nih ada namanya Bang Majelis. Ini menarik karena punya banyak pengalaman hidup. Pernah di Malaysia juga. Wah, menarik ya. Ya. Jadi sedikit banyak bisa bahasanya Upin Ipin lah ya. Anak-anak. Ya. Artinya banyak sisi pengalaman hidup dalam konteks negara termasuk tempat di tanah air. Nah, mungkin Bang Majelis bisa berbagi nih bahwa apa dan bagaimana sebenarnya sikap mental yang harus dibangun oleh kita sebagai pertama seorang muslim, kedua sebagai anak Indonesia ya kan, dan ketiga sebagai pemuda yang harusnya ikut bertanggung jawab terhadap masa depan umat rakyat, bangsa dan negara. Silakan Bang Majelis. Ya baik, saya ke bagian yang terakhir jadi agak enak karena ngulas yang dua aja sudah banyak sebenarnya. Yang pertama tadi sebenarnya saya menunggu cerita dari Bang Ain ya, bagaimana beliau mulai dari Santan lahir dan kita sudah singgah kemarin ya, bagaimana melihat Santan itu tahun 2021 loh ya. Nggak tahu di tahun 70-an kayak mana bentuknya Santan waktu itu. Sekarang ya dengan walaupun sudah ada aspalnya tapi masih ada kan jalan yang kotor itu tahun 2021. Saya tidak bayangkan bagaimana di tahun 70-an. Nah, beliau lahir tahun berapa nih? 60 tahun berapa? Oh, 80 ya. Masih muda. Nah, kondisi itu baru-baru aja. Baru-baru aja. Kondisi yang kemudian jalanan sudah stabil. Ya, jadi untuk pemirsa, Santan itu satu desa di Kecamatan Merangkayu ya. Merangkayu yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tempat daerah beliau. Nah, sebenarnya tadi saya menunggu konsep temanya itu begitu. Beliau cerita bagaimana kehidupannya di Santan, lalu kemudian bisa ke Bontang sampai ke Jakarta supaya saya bisa balas. Bagaimana saya kemudian dari Malaysia kemudian ke Kalimantan kok bisa tersesat di Jakarta ya kan? Ya, tapi saya sentuh sedikit supaya itu juga bagian dari bagaimana sih mempelajari diri saya gitu ya. Bagian dari makrifat ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Barang siapa yang bisa mengenali dirinya, yang mengkaji dirinya, dia akan sampai kepada suatu kesimpulan siapa sebenarnya Tuhannya gitu kan. Dan itu saya disampaikan pengantarnya tadi sama Bang Ain, jadi tidak perlu terlalu berat saya. Nah, saya itu lahir di Desa Ladang Giram namanya. Ladang Giram. Ya, ladang itu ya ladang, Giram. Jadi Giram itu nama desa kampung saya, itu sebenarnya berasal dari kata jeram. Nah, ini juga penting bagi kawan-kawan. Bagaimana kampungnya itu semua namanya itu pasti ada historinya. Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Itu aja bagian dari bagaimana pemuda itu bisa menghidupkan literasinya. Suatu nama itu pasti ada historinya ya. Nah, sayang kalau tidak dikaji. Nah, Tidak asal ya? Iya, tidak asal. Nah, Giram itu berasal dari kata jeram. Jeram. Oh, Jadi di Malaysia itu jeram itu adalah air terjun yang bertingkat-tingkat. Kalau air terjun itu yang langsung tinggi gitu ya, besar. Kalau jeram dia tuh air terjun yang kecil-kecil. Nah, itu Jeram itu dari bahasa Malaysia. ya jeram itu bahasa Malaysia, enggak tahu kalau di Indonesia kan ya. Ya, jeram. Nah, jeram itu yang kemudian berubah kata menjadi giram ujungnya. Makanya namanya ladang giram ya, sama kayak Minangkabau. Kalau yang saya tahu Minangkabau itu kan asal katanya dari menang kerbau. Menang kerbau dan itu ada ceritanya. Nanti kita cerita di lain kali. Yang penting amplopnya sesuai. Nah, begitu. Ladang Giram ini satu desa yang termasuk pedalaman sebenarnya. Ladang Giram ini di bawah ini ladang Giram ladang kelapa sawit ya. Dia berada di bawah satu perusahaan besar namanya Golden Hope waktu itu. Kalau sekarang sudah berubah namanya. Jadi apa itu saya lupa karena sudah lama tidak pulang ke Malaysia. Nah, kemudian dari Ladang Giram itu saya sekolah di sana SD sampai lulus. Kalau di sini ujian nasionalnya namanya UPSR di sana. UPSR. UPSR kan pakai abjad Inggris ya kalau di sana. Nah, kemudian setelah kelas 1 tingkatan 1 kalau di sana, sini kelas 1 SMP berarti. Waktu itu tiba-tiba orang tua kami yang kerja di ladang sebagai buruh kasar itu Ladang Giram dikasihkan surat bahwa terkena penyakit batuk kering dan harus segera berhenti kerja. Dan karena berhenti kerja berarti harus meninggalkan kampung itu karena itu kan estate ya, punya perusahaan.
Setelah itu tahun 2000 itu ya, tahun kami menunggu selesai prosesnya, tahun 2002 pindah ke Kalimantan. Kebetulan sebelum kita pindah itu, sebelum tahun 2000, orang tua sempat beli tanah di Kalimantan Timur waktu itu, di Kabupaten Bulungan. Sekarang sudah jadi Kalimantan Utara. Bulungan, terus nama tempatnya itu Sajau Hilir. Waktu saya baru sampai di sana tuh masih dusun dia, belum desa. Nah, dusun itu sebuah kawasan yang lebih kecil daripada desa ya, terdiri dari beberapa RT gitu. Nah, setelah beberapa tahun baru kemudian resmi menjadi desa, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Waktu itu Kalimantan Timur, sekarang sudah Kalimantan Utara. Singkat cerita, di sana kita katanya waktu baru waktu baru di sana katanya nggak bisa sekolah kalau pakai ijazah Malaysia. Sehingga saya 2 tahun itu ya kalau bisa dibilang nganggur. Kerjanya 2, kalau nggak di sawah ya di sungai. Di sungai itu kita ini ngambil pasir atau mengayak kerikil untuk dibawa ke tambak, dijual ke tambak. Nah, itu hitungannya per kubik. Nah, sempat saya jadi anak buah kapal. Bukan kapal sih, perahu. Anak buah perahu, dan tugas saya cuman tukang masak. Karena saya kecil kan orangnya, stunting loh orang. Nah, jadi karena saya dianggap ndak bisa ngangkat pasir berat bro. Apalagi basah. Iya, apalagi basah kan. Nah, jadi ya, kita naikkan pakai karung ke perahu. Itu usia 16 tahun lah sudah kalau di Sajau itu. Nah, itu yang dibawa ke tambak, dijual per kubik kan. Jadi tukang masak aja saya, karena ndak bisa, 20.000 satu kali jalan. Nah, 5 kali jalan ya lumayan lah untuk beli rokok ya. Cuman kita ndak pernah merokok. Nah, kemudian setelah dari sana, alhamdulillah dibuka paket B. Paket B oleh guru sekolah kami itu di SD sana, SD Sajau itu. Nah, karena terbuka untuk umum dan memang dibuat di paket itu dihadirkan untuk orang-orang yang putus sekolah. Nah, situlah kami bergabung. Setelah di situ, karena saya waktu itu masih muda sekali, memang usianya masih usia sekolah dan dianggap nilainya bagus di atas rata-rata, sehingga sayang kalau hanya dipaket, disekolahkanlah ke sekolah negeri. Sekolah negeri. SD kan sudah lulus tadi di Malaysia. Masuk SMP. Masuk SMP Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Di situ karena kawasan ini ya, saudara-saudara kita yang Nasrani itu ya, satu kampung itu tidak ada masjid, sehingga kami harus cari tempat tinggal di desa tetangganya, namanya Desa Wonomulyo. Nah, di situ ada Ustadz Haji Abdul Rauf. Ternyata beliau ini adalah salah satu kader Hidayatullah yang ditugaskan ke situ untuk berdakwah ke ini masyarakat Punan. Jadi banyak mualaf di situ beliau membina. Nah, selama kami tinggal di tempat beliau, ternyata kultur yang kami buat di situ adalah kultur yang ada di pesantren. Wirid pagi, wirid sore, wirid malam tuh kami jalan di situ. Sehingga pas ya wirid lah. Pokoknya kultur-kultur yang ada di pesantren itu tuh kami dapatkan, sehingga pas masuk pesantren tuh sudah ndak kaget gitu ya. Nah, akhirnya lanjut di Aliyah itu karena tidak ada juga tempat tinggal kita. Jadi motivasi awalnya pertama memang nyari tempat tinggal. Nah, tinggal di pesantren Hidayatullah Bulungan, kemudian sekolahnya di Man Bulungan, Man Tanjung Selor waktu itu, sekarang jadi Man Bulungan. Nah, habis itu setelah lulus Aliyah baru kemudian cari tempat kuliah. Karena waktu itu saya IPS, saya rasa untuk di Hidayatullah yang paling cocok memang Setia Hidayatullah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Masuklah di Depok kan, kemudian setelah perjalanan tugas kemudian di sini, kembali ke Kaltara, balik lagi ke sini ya. Akhirnya kita hari ini ketemu pemirsa. Panjang. Nah, ada satu hal, banyak hal lah sebenarnya. Cuman kan yang kita mau jelasin kalau semuanya kan panjang ya. Ya, satu hal bahwa perjalanan hidup kita, manakala kita bisa mengambil semua hikmahnya dan sabar dalam menghadapi kehidupannya, pasti kita akan merasa bahagia. Rasa bahagia itulah yang kemudian membuat kita merasa betul-betul sejahtera lahir dan batin. Nah, itulah kenapa kita gemuk-gemuk nih kan. Sejahtera berarti lahir dan batin. Karena rezeki itu bukan hanya duit kan. Jadi sejahtera itu tidak bisa diidentikan atau pakai sama dengan duit. Ada rezeki-rezeki yang lain yang sebenarnya bisa membawa kepada kebahagiaan, justru kebahagiaan yang hakiki. Nah, yang dijelasin tadi sama Bang Ain itu ya,
Jadi Jim Carrey bro, teman-teman yang milenial ya, yang usia berapa tuh? Dari kelahiran 70 sampai 90 ya, milenial itu. Milenial, Ya, 80. 80 90 ya. Itu pasti teman-teman sudah pernah dengar film The Mask. Di era 90-an tuh sangat ini ya, sangat terkenal yang topengnya hijau tuh. Itu kan artisnya namanya Jim Carrey. Nah, Jim Carrey seingat saya di tahun 2019 pernah sekali dalam wawancara dia mengutarakan sedang gelisah dengan pikirannya. Karena dia sering mendengar kata atau kadang mengucapkan kata diri saya. Diri saya. Nah, yang dia pelajari sayanya itu. Lah kalau diri ini ternyata masih bukan kita, sayanya itu siapa? Ternyata dalam sekali itu. Dan sempat ada video yang khusus membahas itu. Nah, walaupun yang bahas itu juga bukan orang Islam. Nah, saya bilang nih Jim Carrey ini, kalau ada dai yang kemudian temui dia dan kasih tahu ini loh yang digelisahkan selama ini, oh langsung masuk Islam itu. Cuman enggak tahu sampai sekarang sudah temu jawabannya atau enggak. Siapa tahu video YouTube ini sampai ke Jim Carrey kan. Betul. Nah, itu kan sebenarnya kembali ke yang kata di awal tadi ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Dalam diri kita ini kan ada dua makhluk ya. Makhluk jasadia sama ruhania. Yang jasadia ini yang kelihatan ini, kemudian ada ruh yang ada di dalamnya. Nah, kalau orang bisa kembali kepada dirinya dan dia yakin tentang keberadaan dirinya yang sebenarnya, maka dia akan tahu dari mana asalnya. Diri kita yang jasmani ini kan sudah jelas ya prosesnya. Setelah Nabi Adam berarti semua berawal dari proses itu ya, orang tua ya. Bagaimana orang tua bertemu, kemudian di sana ada proses kerjasama yang baik ya antara dua manusia ya yang berbeda jenis kelamin, karena kalau sama kelaminnya tidak bisa jadi itu barang. Undang malapetaka. Nah, akhirnya terjadilah proses itu dan kemudian kita lahir. Itu jasmaninya. Sedangkan ruhnya itu kan memang datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Tidak bisa itu ruh datang dari selain Allah gitu ya. Dari asalnya yang sebenarnya. Itulah kenapa kemudian jasmani itu yang dia butuhkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan bumi. Karena memang dia lahirnya dari bumi. Itu ya, mohon maaf sperma itu kan lahirnya dari proses metabolisme tubuh yang kemudian jadi sperma itu ya, yang dimana itu datang dari sumber-sumber yang kita makan. Nah, sumber-sumber yang kita makan itu kan dari bumi. Artinya jasmani ini karena datangnya dari bumi, maka yang dia butuhkan juga adalah dari bumi. Sedangkan ruh itu sendiri karena datangnya dari Allah, maka makanannya juga harus yang Allah berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada tadi orang bunuh diri. Nah, itu bisa jadi karena memang dia tidak paham sebenarnya yang dia butuhkan untuk kebahagiaan hidupnya itu apa. Makanan yang dicari oleh ruhnya itu apa gitu kan. Ya, jangan-jangan dia hanya sampai karena itu ya, orang terlalu mengandalkan akalnya sehingga dia tidak mendapat cahaya petunjuk itu ya. Sehingga mentok, stres, enggak bisa berpikir bahwa masih ada kehidupan lain yang dia lihat. Ya, itu positivisme tuh. Dia hanya menganggap benar yang bisa dia lihat kan, yang bisa disentuh oleh indra. Ya. Nah, ternyata ada yang lebih hebat daripada itu. Nah, kan akalnya, pikirannya tidak sampai ke sana, sehingga itulah yang kemudian membuat dia stres dan tidak bisa mengambil jalan hidup yang betul-betul sesuai dengan petunjuk asal muasalnya. Tidak tahu jalan pulang. Tidak tahu jalan pulang. Karena jalan yang dia cari hanya mengandalkan dirinya saja. Nah, ya itulah hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan ya. Tentang rezeki tadi sedikit sebelum saya kembalikan mic-nya ke Bang Imam. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak mati tuh orang selagi jatah rezekinya masih ada memang. Yang saya yakini sih gitu. Selama masih ada satu jatah rezekinya, dia masih tetap akan hidup. Dan itu sudah ditetapkan sejak zaman azali lagi, bilang orang Melayu ya. Sudah ditetapkan memang sejak awal. Tinggal kemudian bagaimana dia mendapatkan rezeki itu tergantung bagaimana dia cara membuka keran rezekinya itu. Apakah lewat sedekahnya, lewat usahanya. Dan satu juga yang menjadi harus menjadi catatan bahwa
rezeki yang kita dapat itu, nikmat yang kita dapat juga harus betul-betul diperhatikan untuk apa? Karena itu semua kan ujian. Wa nabluukum min syarri wal khairi fitnah ya. Baik itu kalau dapat harta banyak juga itu adalah ujian. Kurang harta juga itu ujian. Tinggal bagaimana kalau dia dapat harta yang lebih, bagaimana dia bersyukur, bagaimana bentuk kesyukurannya, dan kalau dia dapat rezeki yang kurang, bagaimana dia bersabar di atasnya, dan dua-duanya bisa menghasilkan hubungan yang baik dengan Tuhan dan manusia. Wah, luar biasa. Masya Allah. Dahsyat sekali, Bro ya. Jadi Sapa-sapa penonton dulu. Ini ada Aman Jigefron. oh, Masya Allah. Bagaimana? Ya, ada Aman Jigefron, ada Yudi Adit Nur Syahid Surabaya, Muhammad Irwan Nelson. Selamat bergabung di siaran ini. Anda telah bergabung di channel ini. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Ternyata ada yang nonton kan, ya, ada yang ikut menyimak dan tentu akan semakin banyak. Karena teori di media sosial itu apa yang sudah terupload akan semakin banyak bisa diakses oleh banyak orang. Dan cerita dari Bang Majelis tadi tampaknya memang betul-betul menjadi sebuah benang merah dengan bagaimana mestinya kita memahami hidup, bahwa ternyata kita atau saya gitu kan bukan sekedar ini tangan saya gitu ya. Dan satu-satunya memang tidak bisa diperkenalkan inilah ruh saya, tidak bisa ya, tidak bisa. Tapi kalau wajah kirim foto, ya kan bisa dapat KTP, bisa dapat SIM. Tapi kalau ruhnya yang dikirim itu. Ini tangan saya tuh kalau Jim Carrey bingung lagi tuh sayanya siapa? Ya itu. Kalau mau digali secara mendalam, yang disebut saya sebenarnya tidak jelas ya. Karena ketika kita mengatakan saya yang mana? Tapi kalau mau dipakai teori universal berarti seluruhnya kan gitu. Tapi itu tadi, bahwa semakin orang itu mengenal dirinya, maka dia akan semakin mengenal Tuhannya, dan ketika itu adalah ketenangan, ada datang ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, hati inilah yang di era modern ini nggak disentuh. Nggak disentuh. Maka kalau orang sekarang dilihat hebat tuh dia turun dari mobil apa ini? Ya, gitu kan. Dia masih pakai gesekan atau udah pakai transfer gitu kan, uang digital, uang cash, itu semua ya. Tapi itulah dunia berubah. Jadi kalau dunia berubah, dulu pakai cash, terus uang gesek, terus uang digital, sebenarnya tidak ada yang hebat di situ, karena sifat dunia ya materi berubah-ubah, tergantung manusia butuh apa. Tapi kalau akhlak, ya yang tadi itu ya, kesabaran di dalam menghadapi ujian hidup. Ya, lulus dari Malaysia masuk ke Indonesia tidak bisa sekolah karena sebuah regulasi yang berbeda, itu kan butuh kesabaran. Tetapi begitu perjalanan itu dilalui dengan baik, ada kebahagiaan. Dan ternyata kebahagiaan itu tidak identik seseorang tuh selalu mendapat apa yang diinginkan, kan begitu. Bahkan seringkali bertemu dengan keadaan yang katakan tadi bertentangan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, mungkin sampai di sini makrifat siang kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Pada prinsipnya sebagai seorang muslim kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia ini menuntut kita untuk banyak mendapatkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bukti kekuasaan Allah kita temukan pada alam, pada ciptaan Allah yang lainnya, bahkan pada diri sendiri, maka peluang kita untuk semakin mantap dalam kehidupan itu semakin kuat. Jadi tidak perlu berebut cari rezeki ya, tidak usah ngerebut kereta orang misalnya kayak gitu ya, tidak usah rebutan pesawat orang kan gitu ya, atau pilih saya ya, padahal saya tidak bisa apa-apa. Tidak perlu seperti itu kalau dia yakin. Dan yang terakhir, jangan pernah memandang bahwa sebuah kesulitan dalam kehidupan yang pernah kita alami itu sebagai sebuah hukuman. Selama kita masih bisa bersabar, punya semangat perjuangan heroik, insya Allah semua yang menjadikan hati kita ketika itu menangis akan dibalas, akan diubah oleh Allah menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi jangan bersedih kalau dalam konteks iman kita kemudian menjadi orang yang diuji dengan banyak hal, maka insya Allah ujian itu akan ada akhirnya, karena dunia semua pasti akan berakhir. Senang ada akhirnya, susah ada akhirnya, dan yang terpenting adalah akhir dari itu semua adalah
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaluddin Tafala, selamat bergabung di akhir pertemuan kita di mana ini? Di Papua ya, Papua Barat ya. Selamat bergabung. Kita sudah ya? Oke. Oke. Bisa dimatikan kamera. Semangat. Maju Semangat. terus. Maju terus. Allah Akbar. Oh, dibagikan linknya kan? Ya, dibagikan dengan. Enggak maksudnya. Oh iya.